obat anti corona. Ada Antakov racikan Laksamana Muda Suradi dan minuman herbal racikan Hadi Pranoto yang diklaim memiliki khasiat anti COVID-19. Pelaku kesehatan, instansi resmi, hingga masyarakat umum, ramai-ramai mereka melontarkan komentar pedas, membangun, bahkan tidak sedikit yang mencibir hasil penemuannya. Sang profesor, begitu sapaan Hadi Pranoto ketika pertama kali hadir di ranah publik, mengklaim jika dirinya adalah ahli mikroba. Herbal yang dia temukan dianggap mampu menyembuhkan pasien dengan virus corona hanya dalam 3 hari. Temuannya diakui sudah menyembuhkan lebih dari 250.000 orang yang terinfeksi virus COVID-19. Kita sudah uji coba sekian banyak ribu orang dan hasilnya alhamdulillah semuanya positif baik, terutama saudara-saudara kita yang saat ini terjangkit COVID-19 dan alhamdulillah yang sudah terjangkit COVID-19 itu sudah kita berikan herbal ini, semuanya membaik dari tadinya positif COVID menjadi negatif. Herbal yang ditawarkan oleh para penemu ini merupakan herbal atau jamu yang diklaim bisa membunuh virus COVID-19. Tetapi hal tersebut mendapatkan bantahan dari berbagai pihak. Artinya kalau bicara tentang herbal atau tentang jamu, kita mestinya tidak perlu kaget ya, karena itu memang dari turun-temurun nenek moyang kita udah pakai. Tetapi barangkali yang perlu dibedakan herbal yang memiliki kualitas jamu dan herbal yang sudah memiliki kualitas obat. Jadi tidak sampai secara spesifik mengatakan bahwa ini bisa mengobati penyakit tertentu, membunuh bakteri atau virus tertentu, tidak sampai ke situ. Contoh herbal lainnya adalah eukaliptus. Di Indonesia lebih dikenal sebagai kayu putih. Pengalaman empiris kayu putih sudah diakui oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Tetapi hal tersebut tidak serta-merta membuat kayu putih mempunyai gelar sebagai herbal pembunuh COVID-19. Ya, sebenarnya bukan obat untuk corona karena memang riset kami masih berjalan, masih ongoing. Ini masih riset in vitro dan kemudian kita menemukan suatu bahan herbal yang berpotensi spesifik bisa membunuh virus gamma corona model dan juga virus influenza H5N1. Mengenai klaim kembali lagi, saya mengingatkan lagi bahwa tidak hanya berdasarkan testimoni ya, kembali harus lewat penelitian yang valid, yang ada verifikasinya, ada izin dari Badan POM, izin penelitiannya ya. Kemudian juga harus memenuhi kaidah metodologi penelitian yang baku, kemudian juga harus ada izin etik ya, etik pada hewan coba maupun pada manusia. Sebelum herbal dapat diakui menjadi obat herbal yang teruji secara klinis atau fitofarmaka, banyak sekali tahapan yang harus dilalui. Selain tahapan uji laboratorium yang ketat, herbal tersebut juga harus lolos dari uji klinis sebelum akhirnya diakui dan mendapatkan izin edar. Dalam hal ini, pihak yang berwenang adalah Badan Pembuatan Obat dan Makanan atau BPOM. Indonesia memang dikenal dengan banyaknya tanaman herbal yang tumbuh subur di negeri ini. Dari data Kementerian Kesehatan, ada 3.000 lebih jenis tanaman herbal tumbuh di negeri ini. Hingga wajar saja jika ramuan herbal jadi obat tradisional secara turun-temurun hingga sekarang, dan dikenal dengan sebutan jamu. Obat tradisional sebenarnya dibagi 3 golongan, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu umumnya hanya dapat digunakan dalam usaha promotif dan preventif, atau menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Obat herbal terstandar atau OHT sudah melewati uji praklinis, yaitu uji pada hewan,
sehingga memiliki bukti ilmiah yang lebih kuat terkait khasiat dan keamanannya dibandingkan jamu. Namun, belum dapat disetarakan dengan obat kimia modern karena belum menjalani uji dengan subjek manusia. Obat tradisional berjenis fitofarmaka sudah dapat disetarakan dengan obat kimia modern karena sudah lolos uji klinis, yaitu uji pada manusia. Hingga obat tradisional jenis ini boleh digunakan pada pelayanan kesehatan formal atau diresepkan oleh dokter sesuai dengan indikasi pasien. Namun, maraknya ramuan herbal yang diklaim sebagai obat COVID-19 di tanah air seakan memberi angin segar bagi sebagian masyarakat. Padahal, ramuan herbal yang beredar tersebut masih belum teruji secara klinis bisa menyembuhkan corona. Sampai saat ini ya, dari pandemi awal sampai saat ini, Badan POM belum pernah mengeluarkan izin edar obat herbal ya. Herbal itu tadi yang ada jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang klaimnya adalah menyembuhkan COVID-19. Itu belum pernah, karena memang itu adalah klaim yang perlu dibuktikan evidence base-nya, harus ada pembuktian ilmiahnya. Kalau jamu itu adalah produk yang diizinkan oleh Badan POM dengan klaim empiris, riwayat empiris ya. Misalnya temulawak, jahe, kemudian beras kencur, kunyit asem, itu boleh diproduksi, diedarkan, silahkan, tapi klaimnya hanya klaim-klaim yang empiris yang sudah turun-temurun sejak nenek moyang kita ya, dan umumnya adalah mempertahankan daya tahan tubuh, itu yang kita berikan. Untuk menjadikan herbal sebagai ramuan herbal, haruslah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui tahapan uji praklinis atau tes pada hewan uji dan uji klinis atau tes pada manusia. Sehingga bahan baku berikut produk jadinya telah distandarisasi atau disebut fitofarmaka. Beberapa wawancara yang kita dengar untuk vaksin itu kan ada kriteria eksklusi. Eksklusi itu subjek yang tidak boleh untuk dikenakan uji klinis ini. Nah ini juga sama, ini tergantung apa herbalnya. Mungkin, nah itu nanti komite etik maupun tim dari Badan POM akan mempelajari siapa-siapa yang boleh ikut dalam uji klinis ini, kemudian berapa lama, dosisnya seberapa, kemudian tempatnya di mana, dan apa hak pasien ya. Misalnya terjadi sesuatu, pelaksana uji klinis ini harus tahu mau apa, mau dibawa kemana misalnya, itu semua jelas. Nah setelah uji klinis ini selesai, berarti memang sudah terbukti bahwa herbal tersebut memang dapat untuk mengobati suatu penyakit tertentu yang dituju itu apa. Kementerian Kesehatan pun mengkhawatirkan peredaran ramuan herbal yang digadang-gadang bisa menyembuhkan COVID-19. Sampai saat ini kita ketahui bahwa COVID-19 ini kan disebabkan oleh virus. Jadi obat satu-satunya itu adalah antivirus. Dan sampai saat ini antivirus tersebut masih dalam proses penelitian. Dan seperti yang kita ikuti informasinya belakangan ini bahwa antivirus itu sedang dilakukan uji klinik tahap ketiga di Indonesia. Nah terkait dengan penggunaan herbal atau jamu, ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan COVID. Seperti saya sebutkan tadi bahwa satu-satunya itu adalah antivirus. Jamu ini itu adalah untuk komorbid dari COVID-19. Artinya bisa dipergunakan untuk meringankan gejala-gejala penyakit penyerta. Seperti itu, Pak. Jika diamati, produk herbal yang diklaim bisa membunuh virus COVID-19, sementara ini adalah herbal dalam klasifikasi jamu. Hingga klaim yang dilakukan oleh para penemunya merupakan klaim yang berlebihan atau bahkan bisa terindikasi sebagai suatu kebohongan. Karena ramuan tersebut diklaim mengobati corona,
tanpa melalui pengujian. Jadi memang di Indonesia ini memang sayangnya banyak sekali beredar obat-obat tradisional, obat-obat herbal yang memang tidak punya izin edar, tapi dia berani gitu kan memproduksi kemudian menjual. Oh ya, harusnya ada di label kemasan obatnya, kalau memang itu dia punya izin edar ada nomornya. Tapi juga harus berhati-hati karena nomornya kadang palsu. Jadi harus dicek ke Badan POM. Bisnis di kala pandemi memang sedang menjadi tren. Mulai dari alat pelindung diri, masker, hingga obat yang diklaim dapat membunuh virus COVID-19. Pengawasan yang tidak maksimal dinilai jadi salah satu faktor yang menyebabkan maraknya bisnis obat herbal anti-COVID ini beredar. Banyak pihak yang mencari untung di dalam kepanikan. Tak peduli lagi, yang penting dapat meraup untung sebesar-besarnya. Klaim penemuan obat herbal anti-COVID-19 disinyalir sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh oknum masyarakat untuk masuk dalam bisnis ini. Hal ini tentu saja menambah runyam usaha pemerintah dalam usaha penuntasan pandemi COVID-19. Masyarakat dinilai terlena dan mulai tidak peduli dengan protokol kesehatan. Karena masyarakat mulai mengandalkan obat herbal yang diklaim dapat membunuh virus COVID-19. Sehingga abai akan usaha pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19. Yang pertama, terutama ini semua masyarakat ya, terutama kawan-kawan yang influencer ya. Karena influencer ini kan didengar oleh banyak pihak. Jadi mohon kita lebih bijak gitu, memberikan informasi, ya, mengundang seseorang untuk menjadi narasumber. Itu memang sesuai dengan kapasitas yang dikuasai keilmuannya, keahliannya. Sehingga apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi masyarakat. Tidak boleh melakukan klaim, tidak boleh melakukan testimoni kalau persoalan obat dan kesehatan. Tetapi marilah kita kasih kesempatan untuk silakan. Kalau memang mau diteliti dengan baik, silakan diteliti dengan baik supaya betul-betul khasiatnya diketahui. Penegakan hukum terhadap overklaim ini dirasa masih dilakukan secara kurang tegas. Masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada regulasi yang jelas, baik tentang hukum ataupun penindakan yang signifikan. Pemerintah segera dan aparat penegak hukum, apakah itu Badan POM, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perdagangan, saya kira harus bersikap tegas dalam melindungi masyarakat. Tapi jangan terkecoh oleh hal-hal yang seperti itu. Dan juga pejabat publik harus memberikan contoh, ya, termasuk misalnya klaim kalung eukaliptus dan segala macam. Sebenarnya masalah-masalah ini muncul juga karena pemicunya adalah tidak tegasnya contoh-contoh buruk dari pejabat publik kita, ya. Dari level menteri, wakil presiden, bahkan presiden, memberikan klaim-klaim ataupun pernyataan-pernyataan yang kurang edukatif, sehingga kemudian menimbulkan berbagai kasus-kasus baru seperti ini. Dan saya kira bagi pihak-pihak tertentu, apakah itu oknum ataupun perusahaan-perusahaan obat yang selama ini sudah membuat obat dan didistribusikan di masyarakat, saya kira penuhi aja standar baku yang berlaku, ya. Izinnya apa? Izinnya imunitas, ya berikan pada imunitas. Jangan mengelabui konsumen dengan klaim-klaim yang overklaim, ya. Termasuk tadi menyembuhkan corona dan semacam itu overklaim. Overklaim itu bisa dipidana. Overklaim dinilai dapat menjadi tindakan penipuan. Pasalnya, oknum yang melakukan overklaim tersebut
tidak dapat menyertakan bukti-bukti hasil uji laboratorium. Bahkan tidak menyertakan izin edar dalam label kemasan produk yang mereka jual. Sejatinya, sebuah produk obat-obatan seharusnya dilengkapi dengan label yang berisikan informasi kandungan serta komposisi bahan baku. Tetapi, dalam kemasan obat herbal yang beredar tersebut, sama sekali tidak terlihat izin edar. Bahkan, tidak ada label sama sekali. Hal ini jelas menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.